Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Khusus hari ini persembahan dengan Dinas Kesehatan Kota Kediri, dan kali ini kami mengangkat tema inovasi layanan puskesmas Merican Kota Kediri. Kalau tadi yang disampaikan di segmen sebelumnya bahwa untuk layanan pendaftaran itu setiap jam sekian sampai sekian gitu ya, dan harinya juga sudah disampaikan mulai jam 8 pagi ya tadi, setengah 8 pagi sampai jam kalau Senin sampai Kamis sampai setengah 12. Kalau Senin sampai Kamis setengah 12, Jumat setengah 10 ya. Kemudian Sabtu sampai jam 9 pagi. Kalau untuk pelayanan di UGD sendiri, pastinya ini kan harus benar-benar sigap gitu ya, dan harus siap bahkan 25 jam ya kalau boleh dibilang. Ini gimana ini mulai pelayanannya di UGD, Mbak? Iya, begini, seperti sampaikan Mbak Devi tadi ya, kalau memang UGD harus 24 jam, kita memiliki tenaga yang terlatih dan kompeten. Kami memiliki 6 dokter umum dan 1 dokter gigi yang siap melayani, begitu ya. Selain itu di UGD itu kami juga melayani BPJS, Mbak, jadi tenang. Kemudian juga ada subsidi dan juga umum, semuanya sudah tercover ya. Tapi namanya kalau UGD itu udah otomatis. Kalau BPJS misalnya dia di vaskes manapun, kalau datang ke puskesmas Merican akan tetap kami layani, begitu Mbak. Untuk UGD yang kami layani pun banyak ya Mbak, misalnya diantaranya ya, mungkin ada beberapa masyarakat yang nggak tahu, istilahnya masyarakat bilangnya UGD itu pasti identiknya kecelakaan, ya gitu kan Mbak, tabrakan gitu ya. Sebenarnya yang lain-lain bisa, misalnya itu ekstraksi kuku alias cantengan, itu juga bisa Mbak tindakan di UGD. Kemudian ekstraksi kalvilus atau mata kaki itu juga bisa Mbak. Terus kami juga melayani sirkumsisi alias sunat. Nah, ini yang belum diketahui oleh masyarakat. Sebenarnya kami juga melayani itu, tapi memang semua itu untuk tarif kita sesuai dengan Perwali nomor 30 tahun 2020. Jadi kita tidak sembarangan menarik begitu Mbak ya. Untuk biaya semuanya sudah ada begitu. Oke, dan tentu juga sudah sesuai dengan aturan ya. Bisa apa tadi pelayanannya, bisa pembayarannya ada yang BPJS, subsidi sama umum ya. Kalau subsidi adalah untuk masyarakat Kota Kediri yang berKTP Kota Kediri. Itu sudah gratis, tapi memang ada beberapa tindakan yang tidak di-cover gitu Mbak. Gitu. Oke, mungkin dalam hal obat juga ya. Obat juga harus ada yang dibeli secara pribadi kayak gitu. Oke, baik. Selain itu ini Mbak Devi, selain UGD kita juga punya rawat inap. Jadi rawat inap, kami juga memiliki fasilitas rawat inap itu nanti ada konsultasi dokter, juga ada visita dari tenaga gizi, artinya semuanya terkontrol begitu ya. Kemudian juga ada kamar kami itu kelas 3 BPJS. Kemudian juga ada kamar mandi dalam, kemudian ruangan untuk laki-laki dan perempuan juga dipisahkan. Oh iya. Gitu. Oke, kalau boleh tahu berapa total kamarnya? Iya, bednya. Kamarnya ada 2 ya, bednya 6 sama 4, 10 Mbak. Gitu ya. Jadi masyarakat sekali lagi kami hadir untuk memberikan pelayanan terbaik, ada UGD dan juga rawat inap untuk dimanfaatkan. Tidak perlu terlalu jauh ke kota ya. Di Merican pun juga ada begitu. Oke, baik. Dan kalau boleh disampaikan lebih lanjut, selain layanan itu tadi, ada pelayanan atau layanan apa saja di Puskesmas Merican? Salah satu selain tadi andalan kami Yoga Hamil gitu Mbak ya, inovasinya juga yang terbaru adalah pijat bayi. Ini juga masih baru begitu Mbak, juga baru di launching mungkin sekitar 2-3 minggu yang lalu. Itu kami launching, kami sudah memiliki ruangan tersendiri untuk pijat bayi, dilengkapi dengan permainan anak, kemudian juga tenaga kami terlatih dan tersertifikat, ada bidan dan juga terapis, begitu ya. Ini memang berbayar ya Mbak, tapi sekali lagi berbayarnya ini hemat, sangat hemat. Dibandingkan kalau bapaknya beli rokok ya. Itu buat pijat bayi ya Bapak, itu 30.000. Itu pun sesuai Perwali Mbak. Kami sekali lagi tidak menarik di luar Perwali. Artinya ada peraturannya dari Bapak Wali Kota nomor 30 tahun 2020. Oke, iya. Oke, baik, kalau tentunya dalam hal pijat bayi ini kan berhubungan dengan Mbak Monika nih ya, selaku bidan. Ya, selaku bidan puskesmas sendiri. Jadi memang standarnya mulai dari memijat dan lain-lain itu juga
tentunya sudah sesuai standar gitu ya, sudah profesional begitu. Sebenarnya sepenting apa sih orang tua ini harus melakukan pijat bayi kayak gitu? Oh iya, baik. Untuk pijat bayi sendiri itu kan banyak sekali manfaatnya ya. Malah dulu dukun pijat aja ya, kita tidak ini kan juga ya, dukun pijat aja dulu malah dikenal ya, karena apa? Kedekatannya dengan masyarakat. Jadi di sini Puskesmas Merican itu tidak kalah memiliki inovasi seperti ini, karena manfaatnya yang pertama ya, untuk tumbuh kembang. Nah, yang sekarang itu lagi gencar-gencarnya stunting ya, nggak hanya gizinya, sekarang kita juga bisa menerapi bayinya dengan apa? Pijat ya. Selain tumbuh kembang juga membuat anak bisa makan lebih enak. Itu biasanya kalau orang-orang kan yang dibikin capek, kesleo ya, bayinya saya pengen ini, mungkin apa namanya, kalau ada masalah dulu baru dipijatkan biasanya. Kalau ini enggak, kita bisa merangsang itu tadi tumbuh kembangnya. Pijat untuk terapi kaki, pijat untuk nafsu makan. Di Puskesmas Merican insya Allah sudah siap seperti itu, karena kembali lagi tenaga untuk bidannya sudah berkompetensi dan tersertifikat. Itu. Baik, jadi ini perlu digarisbawahi ini pemirsa ya, jika dulunya orang itu selalu beranggapan kalau capek baru dipijatkan, misalkan bayinya kenapa-napa baru dipijatkan. Nah, ini harus mengubah stigma masyarakat dalam hal itu. Oke, dan tentunya juga ini dalam pengawasan ya. Betul sekali. Misalkan ada bayi yang belum bisa berjalan atau yang masih terlambat dalam perkembangannya, kayak gitu juga dikontrol terus dari. Iya, kebetulan ini kan masih baru ya, jadi untuk bidannya sendiri sudah berkompetensi. Jadi kita nanti menawarkannya kan tidak serta-merta ya, utama harus kita konsul dulu. Itu adalah terapi penunjang. Jadi kebanyakan orang malah nggak tahu sebenarnya harus terkejadian baru kita terapi pijat, terapi kaki untuk berjalan, terapi nggak mau makan baru dia terapi, padahal itu enggak. Sebenarnya semua untuk terapi komplementer ini sebenarnya sangat-sangat mendukung di bidang medis ya. Jadi selain dapat asupan gizi, makanan, tapi harus distimulasi tadi itu terapi komplementer itu. Begitu. Iya. Jadi tentunya sebelum dilakukan tindakan atau pilihan terapinya harus konsultasi terlebih dahulu. Sekali. Baik pemirsa, kami akan hadir kembali bersama dengan Anda, tentunya masih bersama Dialog Khusus bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Kediri sesaat lagi.